wassalam. Orang-orang itu disuruh bersabar. Bersabar itu apa? Bertahan. Saya umpamanya kan jadi pedagang kecil. Oh ya orang muda-muda, tidak jauh ini, sabar. Allah suruh sabar, bertahanlah di posisi itu. Bersabar itu artinya bertahan. Bertahanlah di posisi itu sampai satu saat Allah akan membukakan jalannya naik level. Tapi ini ilmu yang paling susah, Pak. Saya itu termasuk orang-orang yang gak sabaran. Orang kalau mau bersabar, Pak, jadi, Pak. Jadi betul-betul innallaha ma'as sabirin itu betul. Teman saya sama-sama santri diajak kelola TPI di pinggir kampung situ, apa pesantrennya sini, diajak kelola di Maliaro namanya atau di Jati, tidak jauh, diajak kelola TPI. Ya, dia juga mondoknya bagus, S1 lagi. Sabar. Oh, TPI. Sekarang TPI itu sudah jadi pondok pesantren. Padahal kalau secara akademis gitu kan bisa diukur, kita kan sama-sama teman, biasa-biasa aja. Tapi kesabarannya membuahkan hasil. Allah kasih upah. Saya sudah usia tua begini baru mau lurusin TPI. Jadi teman-teman yang dulu diminta untuk ngajar TPI, diminta untuk ngajar ibu-ibu dari muda sudah mau, padahal mungkin sama, nggak ada bayarannya, nggak ada apanya. Tapi karena sabarnya itulah Allah memberikan anugerahnya. Sabar. Banyak orang yang sabar. Sabar ngadeni kiai, tiap hari itu pokoknya kiai kalau butuh apa-apa manggil dia. Terus, lagi mau sawah. Diajak nyari air sawah. Gus, babat suket mau. Dia nggak mikir macam-macam. Penting saya bersabar ngeladeni ya. Satu saat kirimnya, Gus, jam berapa? Itu jam 10 malam. Dalam kiai, gelem rabi. Ono wong iki njaluk bojo saiki. Jadi ada orang kaya melaksanakan resepsi mau akan nikah malah si lanange lunga. Lah, njaluk kiai-kiai bukan enten santri sing urun iki nikah kali anak kula. Wis sugih. Yuk, santri itu yang dipanggil Gus, gelem bojo ora? Oh, boten kiai isin. Wis dah ora sampe kira apa ya saiki makan. Jadi langsung sama calon mertuanya dikasih jas, dikasih kopiah, kasih sarung, langsung dia akan nikah. Masya Allah. Ilmu sabar. Ini tadi lanjut. Inggih. Alhamdulillah. Jadi cerita-cerita orang sabar itu banyak, Pak. Sabar ya. Hanya ilmu sabar. Jadi kalau sekarang kita mungkin punya pekerjaan belum menghasilkan banyak, bersabar. Wasta'inu bisabri wasabr. Nabi Musa itu kan Bani Israel itu kan dijajah Mesir. Wes ratusan tahun itu dijajah Mesirnya. Bahkan ada kecurigaan bahwa yang bikin piramid itu Israel sebenarnya. Karena Israel orangnya pintar-pintar. Yang bisa membebaskan Israel itu kan Musa. Nabi Musa apa wasiatnya? Hai kaumku, bersabarlah kalian, bersabarlah dengan rahmat Allah. Sabar. Bertahan dalam perjuangan sampai Allah kasih buka pintu kemerdekaannya. Sama dengan Indonesia, Pak.
Bukan berarti sabar itu yo turu menang yo enggak. Bertahan dalam posisi berusaha. Jadi ilmu sabar itu pakai. Mahatma Gandhi, India itu kan dijajah Inggris puluhan tahun, ratusan tahun, Pak. Hanya cukup satu orang Gandhi yang bersabar di depan istana Inggris, dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Tidak perlawanan, Pak. Tidak ada perlawanan. Bersabar menunggu reaksi Inggris. Sampai 1 minggu, sampai 21 hari dia pingsan. Mahatma Gandhi. Yang teriak siapa? Satu dunia. Satu dunia teriak. Hanya gara-gara bersabar memperjuangkan bangsanya tanpa kekerasan. Satyagraha. Palestina belum ada yang begitu. Maka saya kaget. Orang beriman kadang seperti keliru dalam memilih strategi. Dianggapnya strategi itu tembak balas tembak. Dor, bas, dor. Tidak mesti harus seperti itu. Jangan pakai wajazah sayyi'atin sayyi'atun misluha, jangan. Kenapa tidak cara-cara orang seperti itu dilakukan? Kalah coba teknologi sama Israel. Tapi orang Palestina tidak belajar dari sejarah bahwa tidak harus kekuatan senjata yang bisa memerdekakan bangsanya. Tidak mesti. Jadi kesabarannya ini. Nah, ini kan kalau di Al-Quran itu tidak boleh orang membunuh diri. Dan bunuh diri tidak boleh dipakai strategi untuk peperangan. Jadi saya itu ya berarti masalah kalau ada ayat sampai wala taqtulu anfusakum innallaha kana ghafurur rahim wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan bunuh diri untuk membunuh musuhnya, maka itu pasal fanuslihi naro, aku masukkan ke neraka. Itu saya begitu. Tapi di surat An-Nisa itu begitu. Karena orang yang membunuh diri untuk membunuh orang lain, itu tandanya orang tidak sabar. Berperanglah, merdekakan bangsa kalian, tapi dengan penuh kesabaran. Jangan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunuh diri. Bunuh diri. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasiru, mudah saja bagi Allah. Lalu itu hanya strategi yang menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak betul-betul sedang mengabdi kepada Allah. Tugas kita itu mengabdi. Kalau tugasnya berperang, berperanglah secara gentle, berperanglah sebagaimana biasanya. Jangan kemudian membunuh diri digunakan sebagai alat peperangan. Jadi kesabaran kita diuji dan setiap kesabaran kita akan diubah. Nah, ini saya baca bukunya Mahatma Gandhi tentang ahimsa, satyagraha. Itu saya tidak sampai Palestina ini dari tahun 48, Pak. Tahun 48 Exodus diasporanya dipanggil oleh Inggris ke Palestina. Kemudian sejak saat itulah terjadi penjajahan sampai sekarang. Berapa juta doa sudah dipanjatkan, berapa juta istighosah sudah dipanjatkan, berapa kali ganti pemimpin, sama saja. Yang ada malah Palestina semakin sulit. Itu karena kita tidak mau belajar dari sejarah, tidak mau belajar dari Al-Quran, bahwa kalau orang-orang Palestina mau bersabar, tidak usah menggunakan kekerasan di lawan kekerasan, pakai strategi lain. Ada contoh dan ada diplomasi. Soekarno itu kan keberhasilan utamanya itu lewat diplomasi. Berapa puluh kali Indonesia bikin konferensi. Ada Meja Budar, ada Liga Jati, wah segala macam. Pakailah strategi itu. Di puncaknya kan itu. Kalau peperangan kan sebelumnya. Bersabarlah dalam diplomasi, maka Allah akan kasih anugerah. Sama, ada yang berjuang dengan cara
tidak kekerasan seperti Mahatma Gandhi. Allah kasih upah karena kesabarannya. Jadi, kalau sudah Allah kasih sesuatu itu kan siapa yang bisa menghalangi? Ini betul. Saya berkata itu, Masya Allah, benar-benar inna Allah ma'as-sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Tunjukkan kesabaran kita, maka itu adalah cara terbaik kita berdoa, meminta tolong pada Allah. Wasta'inu bisobri wassalah. Meminta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sholat bisa diartikan dua. Pertama, dengan melakukan sholat. Selesai sholat kita berdoa, ya kan? Atau artinya itu berdoa. Sholat itu kan artinya berdoa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu artinya doa. Mendoakan supaya Rasulullah tetap mendapat rahmat Allah. Jadi bersabar, berdoa. Seluruh ayat Al-Quran pasti kata-katanya itu. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tetapi sabar sholat ini berat kecuali bagi orang-orang yang fokus. Illa 'alal khashi'in itu bagi orang-orang yang fokus. Siapa orang yang fokus itu? Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini akan bertemu dengan rahmat Allah. Yadullun. Jadi kalau belajar kata-kata dalam Al-Quran bisa menyebut yadullun itu gimana? Yakin. Meyakini akan bertemu rahmat Allah. Optimis. Jadi orang-orang yang menggunakan sabar dan berdoa dalam menggapai cita-citanya itu memang sulit kecuali bagi orang-orang yang fokus. Khosyin. Siapa khosyin? Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa pasti saya akan menemukan rahmat Allah. Entah kapan saya akan menemukan. Pasti. Jadi cerita-cerita orang mulia susah itu dan orang-orang yang bersabar. Tekun sabar, wislah itu ilmu tekun kalau telaten. Jadi kalau guru-guru itu dari dulu bilang memang sabar ya dulu sabar. Memang betul. Tapi berat kecuali pada orang yang meyakini akan menemukan rahmat Allah. Maka ini sebenarnya suatu pelajaran bagi kita semua, bahwa seseorang itu tidak mungkin akan dibiarkan begitu saja, ya kan? Kita ini kan sudah karena budu, sudah memproklamasikan diri, ya Allah hanya kepada Engkaulah kami mengabdi dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tiap hari kita sudah proklamasi kepada Allah mengabdi. Ketika sudah mengabdi, pasti Allah akan menguji. Kalian benar gak dengan perkataan kalian? Maka kita akan diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Coba. Lagi-lagi berbahagialah orang yang bersabar. Jadi, kalau kita lulus ujian itu sampai pada titik Allah sudah kamu sudah selesai ujiannya, maka Allah berikan fadlnya, Allah berikan anugerahnya. Di saat itulah peluang kita nggak bisa menghitung nikmat Allah. Jadi panjang ini bahasan iya karena dua iya karena ini. Tetapi catatan penting bagi kita mengartikan ibadah itu tidak hanya ibadah, tetapi mengabdi. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah. Seluruh hidup kita ini mengabdi.
Kita sholat, kita zakat, kita puasa itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Kita bekerja, ngopeni anak bujuk, nafkah ke orang tua, memberi bantuan ke orang miskin, memberi bantuan bencana, itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Luruskan ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidak ada lain, tugas kita di dunia adalah mengabdi. Jangan kemudian kita mengabdi kepada selain Allah. Saya ceritakan tadi bahwa ada orang-orang yang mengabdi kepada setan, mengabdi kepada iblis, mengabdi kepada jin. Allah izinkan semuanya. Jadi kalau ada orang mengabdi kepada iblis dan iblisnya minta tumbal, Allah sampaikan memang dia. Dan yang membunuhnya memang syuraka umum. Tuhan-Tuhan mereka Allah izinkan seperti itu. Jadi kita dalam kondisi seperti apapun kehidupan kita, lebih baik kita tetap mempertahankan kita ini orang-orang beriman yang dipunyai Allah, yang mengabdi kepada Allah. Kaya, miskin, susah, senang, lurus. Tidak usah belok. Karena di antara jannah hanya orang-orang itulah yang akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti nggih pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sama sebagaimana Imam Ibnu Katsir, yakni iyyaka nuwahhidu wa nakhafu wa narjuka ya rabbana la ghayra. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan proklamasi kita. Ikrar kita ikrar tiap hari kepada Allah, hanya kepada Engkau lah kami mengabdi dan hanya kepada Engkau lah kami memohon. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kekeliruan itu kasih dari blognya buat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.